Tepat di tanggal 29 Agustus 2025 ini, tepatnya semalam, sekitar pukul 1 malam dini hari, telah terjadi peristiwa yang sungguh sangat memilukan sekali, di mana ada seorang majikan yang dibunuh oleh babunya sendiri dengan cara dilindas oleh mobil yang dibeli dari keringat majikan itu lewat pajak. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya, Syarif, ingin membahas soal tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang babu, pembantu, jongos yang begitu keji yang telah menghilangkan nyawa majikannya. Tetap bersama saya di Kala Senja. Di tahun 2025 ini merupakan tahun yang sangat bergejolak. Tahun di mana semua aib-aib para pejabat kita, semua gelombang masyarakat ditujukan ke dalam satu titik, yaitu gedung DPR Senayan. Di mana sangat lucu sekali ketika para pejabat yang mengatakan bahwa kami memperjuangkan rakyat miskin, kami memperjuangkan nasib rakyat miskin, dan kami akan berpihak kepada rakyat miskin. Kami berpihak pada wong cilik. Itu adalah tagline yang sering digembar-gemborkan oleh babu-babu kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang menggembar-gemborkan tagline itu pernah hidup susah? Apakah orang-orang yang menggembar-gemborkan tagline seperti itu pernah hidup miskin sebelumnya? Teman-teman bisa nilai sendiri. Apakah orang-orang yang mengatakan hal yang demikian pernah ketika masa kecilnya, masa mudanya mengalami kemiskinan? Mereka lahir dari keluarga yang serba ada, bisa makan 3 kali sehari, bisa liburan tiap tahun, atau bahkan semau dia. Mereka bisa menunjuk barang-barang yang mereka inginkan. Mereka bisa membeli semua barang-barang yang mereka inginkan dari keringat orang tuanya. Lalu ketika dewasa, mereka masuk ke dalam organisasi dan mereka memberikan tagline, kami bersama rakyat miskin, kami bersama wong cilik. Apakah teman-teman yakin mereka bersama rakyat miskin? Bagaimana mereka bisa rasakan seorang ibu yang rela mengganjal perutnya demi menahan lapar hanya untuk bisa membeli makanan untuk anaknya? Duka menyelimuti keluarga Holid, warga Kelurahan Lontar Baru, Kota Serang, Banten. Istrinya, Yuli, menghembuskan napas terakhir usai dirawat di Puskesmas Singadaru, Kota Serang, Senin sore. Almarhumah Yuli, ibu dari 4 anak, diduga meninggal dunia akibat menahan lapar dan tidak makan selama 2 hari. Almarhumah hanya minum air galon isi ulang. Sementara anak bungsunya yang berusia 7 bulan sering menangis karena ASI yang dikonsumsinya kurang bagus. Waktu datang itu sempat dilakukan tindakan pertolongan pertama, pemijatan jantung namanya. Cuma sudah kita berikan beberapa kali resusitasi, tidak ada perubahan. Nah, kita kalau menilai tanda kematian itu bisa 3 faktor kalikan. Pertama ada di jantungnya, ataupun dulunya, kemudian kedua ada pernapasannya, yang ketiga itu respon cahaya di matanya. Nah, ini ibunya sudah ada 3 tanda utama yang sudah kelihatan tanda-tanda kematiannya: tidak bernapas, tidak ada denyut jantung, kemudian pupil mata yang membesar, kemudian ditambah lagi kulitnya kebiruan dan seluruh tubuhnya terasa terabadi. Dan kalau seandainya Bu Yuli itu tidak makan 2-3 hari, itu kelihatannya lemas. Sedangkan pada waktu hari Sabtu pun jajaran Puskesmas sudah datang, sudah menengok, sudah memberikan suatu bantuan ala kadarnya, dan itu sudah bisa dimasak. Masa pandemi COVID-19 berdampak langsung pada perekonomian masyarakat, terutama warga miskin. Sebelumnya, almarhumah berusaha mencari sesuap nasi dengan memulung. Dari Serang, Banten, Maesa Apriyadi, iNews melaporkan. Apakah mereka bisa merasakan betapa teriknya panas matahari
ketika seorang ayah rela mencangkul di sawah? Apakah mereka bisa merasakan betapa pedihnya sayatan panas matahari ketika orang tua kita mencangkul di sawah, memanen padi? Mereka pernah merasakan yang demikian? Tidak. Tetapi anehnya, mereka berani sekali berdiri di depan podium dengan jas yang rapih, senyum percaya diri, kemudian berkata, "Kami adalah wakil rakyat kecil. Kami akan memperjuangkan kaum miskin." Sungguh luar biasa, bukan? Sungguh sangat puitis. Sungguh sangat heroik. Di mana mereka seolah-olah menjadikan kemiskinan itu hanya sebuah drama sinetron. Mereka seolah-olah menjadikan kemiskinan itu hanya ajang untuk mencari suara, agar mereka bisa duduk nyaman di kursi yang empuk, di kursi yang sangat nyaman, di ruangan yang dingin, dan tak tersentuh oleh rakyat yang katanya mereka perjuangkan. Mungkin bagi mereka kemiskinan itu hanya angka di atas kertas. Mungkin bagi mereka kemiskinan itu hanya bahan untuk pidato kampanye. Mungkin bagi mereka kemiskinan itu hanya sebagai bahan konten agar mencapai kedudukan dan kekuasaan. Tetapi faktanya adalah kemiskinan adalah realita yang kita alami, yang rakyat kecil alami, sehingga banyak di antara kita yang terkadang tidak sedikit berputus asa dengan kemiskinan. Angka bunuh diri naik gara-gara faktor ekonomi kemiskinan. Seorang pemilik kios baju di Jalan Imam Bonjol depan makam beberapa waktu lalu nekat melakukan bunuh diri. Zainuddin namanya, biasa disapa Uda. Pria Baruh Baya, warga asli Jalan Persada, Talang Padang 2, ditemukan oleh Indrayanti, istrinya dan kakak kandungnya pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sudah tidak bernyawa di toilet kios baju milik Zainuddin. Korban yang diduga melakukan bunuh diri dengan seutas kain tali berwarna merah akibat terhimpit ekonomi yang semakin sulit. Angka bunuh diri naik hanya karena seorang ayah tidak bisa menafkahi keluarganya sehingga mati begitu saja. Dan inilah hasilnya jika orang-orang yang katanya memperjuangkan rakyat miskin, tetapi mereka sendiri tidak pernah merasakan kemiskinan. Inilah hasilnya ketika orang-orang yang berani bertagline, "Kami bersama wong cilik." Tapi apakah pernah mereka menjadi wong cilik? Saya rasa tidak. Dan ironinya, di saat rakyat miskin semakin menjerit, mereka justru sibuk rapat untuk menaikkan gaji mereka, untuk menaikkan tunjangan-tunjangan mereka, untuk menaikkan seluruh bonus-bonus mereka, di balik kata anggota Dewan yang terhormat. Kabar bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI menerima take home pay yang menembus angka 100 juta rupiah per bulan menjadi perbincangan publik. Ketua DPR RI Puan Maharani pun membantahnya. Dia menyebut yang ada hanyalah tunjangan rumah. Sebelumnya viral di media sosial bahwa gaji para anggota Dewan naik sebesar 3 juta rupiah per hari. Kabar tersebut disertai pernyataan dari anggota Komisi 1 TB Hasanuddin yang menyebut gaji bersih para anggota Dewan menyentuh lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Puan yang ditemui di Istana Merdeka Jakarta Minggu sore mengungkapkan bahwa tak ada kenaikan gaji anggota Dewan. Yang ada hanya kompensasi rumah tinggal. Nggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja sekarang, karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah.
Sementara dikutip dari cnnindonesia.com, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyebut anggota DPR periode 2024-2029 mendapatkan tunjangan rumah hingga 50 juta rupiah. Tunjangan diberikan karena anggota DPR pada periode tersebut tidak mendapatkan fasilitas rumah jabatan yang berada di Kalibata. Kebijakan itu diambil karena kondisi umum fisik rumah jabatan terutama di Kalibata dinilai sudah tidak layak dan tidak ekonomis untuk dipertahankan dan dijatahkan untuk anggota DPR. Tim CNN Indonesia. Tepat di tanggal 29 Agustus 2025 telah terjadi insiden, telah terjadi pembunuhan, telah terjadi peristiwa yang sangat memilukan, di mana peristiwa ini dialami seorang anak muda, Afan, seorang driver ojol yang mati dilindas oleh mobil yang dimana Afan ini menyumbang pajak untuk membeli mobil itu. Dia mati dilindas oleh mobil yang dikendarai babunya sendiri, jongosnya sendiri, dimana pembantunya, jongosnya itu digaji oleh uang pajak yang Afan berikan kepada negara. Tapi faktanya Afan dibunuh malam itu. Padahal rakyat tidak minta banyak. Rakyat hanya ingin menegur. Rakyat hanya ingin meminta klarifikasi dari para pembantunya, dari para jongos-jongos konstitusinya di gedung dewan. Mana yang katanya gedung dewan itu adalah gedung rakyat? Atau jangan-jangan itu hanya sarang tikus yang penuh dengan korupsi? Teman, Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya, tetapi hanya segelintir orang yang merasakan. Jadi, untuk kita, jangan heran kalau rakyat sudah muak. Jangan heran kalau rakyat sudah kehilangan kepercayaan. Nah, kalian, wahai dewan, kalau saya sudah tidak pernah menyebut mereka dewan, mereka saya sebut sebagai jongos konstitusi saya. Mereka saya sebut jongos pembantu saya. Mereka jauh lebih bawah daripada pembantu yang ada di rumah saya. Karena mereka saya gaji, tapi bodohnya mereka tidak mau dikritik, mereka tidak mau duduk bareng, mereka tidak mau untuk dinilai, mereka tidak mau untuk dievaluasi oleh majikannya sendiri. Mereka hanya berani untuk rapat-rapat dengan sesamanya. Tapi mereka terlalu takut untuk menghadapi masyarakat. Dan akhirnya kejadian peristiwa memilukan, peristiwa yang menyakitkan itu terjadi. Wafatnya Afan. Dan kabar terbaru yang saya dengar, satu lagi telah meninggal, saudara kita Umar. Mereka berdua adalah cerminan masyarakat kita. Mereka berdua adalah dua majikan yang dibunuh oleh pembantunya sendiri. Mereka berdua adalah dua orang majikan yang dibunuh oleh jongos-jongosnya sendiri. Cukup. Mau sampai kapan negeri ini akan seperti ini? Saya mencintai negeri ini, tapi tidak dengan para pejabatnya. Saya mencintai negeri ini, tapi tidak dengan para anggota dewan yang suka joget-joget. Saya tidak mencintai mereka. Dan demi Allah, saya tidak ikhlas pajak saya dimakan oleh mereka. Saya akan tuntut mereka di yaumul hisab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.